Saat nenek berbicara, Lu Linlin dan Lu Lili mengubah posisi mereka. Mereka bersandar di sofa dan bergantian memijat bahu nenek. Garis-garis kecil esensi alam mengikuti meridian ke dalam tubuh nenek dan membuatnya merasa segar. Teknik pijatan kedua gadis ini sangat baik. Baik, kalian sangat baik menjaga diriku, tetapi aku tidak punya apa-apa untuk membalas kalian. Meski hal ini nyaman untuknya, nenek masih memegang tangan mereka untuk menghentikan mereka. Taijun, Anda adalah penjelmaan dewa keberuntungan, dan Anda harus menikmati hidup dan menjadi bahagia, Lu Linlin berkata dengan lembut. Kalian berdua terus menyanjungku. Nenek memegang tangan mereka dengan lembut dan menarik mereka ke depannya. Selama masa ini, kakak beradik Lu menjadi akrab dengan nenek. Nenek memperlakukan mereka seperti cucu perempuannya, dan mereka juga merawat nenek dengan penuh perhatian. Lu Linlin dan Lu Lili jatuh ke dalam pelukan nenek dan membuatnya tertawa gembira. Sebaliknya, Hao Ren diabaikan di samping. Ren, mengapa kau bengong? Pergilah buat makan malam. Tiba-tiba nenek melihat ke atas dan mendesak Hao Ren. Oh, baiklah. Hao Ren berjalan ke arah dapur dan tiba-tiba berpikir, tunggu dulu. Kenapa statusku menjadi yang paling rendah tiba-tiba? Lu Linlin dan Lu Lili berbicara dan tertawa dengan nenek di ruang tamu. Hao Ren berjalan ke dapur, mengambil berbagai macam bahan dari kulkas, memikirkan sesaat tentang hidangan apa yang hendak dibuat, dan mulai sibuk. Laut tepat di sebelah rumah, dan istana naga lautan timur tersembunyi di sana. Rumah Hao Ren dekat dengan istana naga. Hao Ren memikirkan berbagai macam hal sambil memasak. Lu Linlin dan Lu Lili masuk ke dapur yang berasap dan pergi ke belakang Hao Ren. Gongzi, Hao Ren, yang sedang memasak, menggigil. Dia berbalik untuk melihat mereka dan melihat mereka meringis padanya. Hei, jangan menakutiku. Hao Ren memelototi mereka. Mereka menundukkan kepala mereka seolah-olah mengakui kesalahan mereka. Namun, mereka melihat ke atas dan berjalan mendekat ke arahnya dalam beberapa detik. Kami akan membantu Gongzi. Apa kalian tahu caranya? Hao Ren melihat mereka dengan curiga. Mereka menggelengkan kepala mereka. Tidak. Hao Ren mendesah. Mereka mengambil setengah langkah ke depan dan berdiri di sebelah Hao Ren. Kami bisa belajar bagaimana memasak dari Gongzi. Kemampuan memasak Hao Ren sangat terbatas. Yang bisa dia lakukan adalah membuat makanan yang bisa dimakan dan lumayan rasanya. Kemampuan memasaknya tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan Zhao Hongyu atau Xie Yujia. Melihat Hao Ren tidak menjawab, mereka berdiri di sampingnya dan memperhatikannya. Jadi, kau harus memasukkan minyak untuk menggorengnya kemudian menambah air. Itu caranya memotong daging. Aku hampir memotong jariku terakhir kali dan itu sangat sakit. Gunakan panas rendah untuk memasak. Tidak bisa dinyalakan sebesar-besarnya. Hao Ren mulai berkeringat dari panas yang berasal dari kompor gas alam, dan kakak beradik Lu berdiskusi dan belajar di saat bersamaan. Aku akan mengajari kalian bagaimana membuat sup. Hao Ren berbalik dan melihat mereka. Kedua gadis melebarkan matanya dengan gembira. Melihat ekspresi mereka yang polos dan lucu, Hao Ren tidak bisa menahan tawanya. Putar ke panas sedang dan masukkan dagingnya dulu. Lu Linlin maju dan meletakkan potongan daging yang Hao Ren potong ke dalam panci. Kemudian masukkan sayur dan masukkan bumbu dan garam. Hao Ren memberi instruksi.
Lulili menjatuhkan sayur ke dalam dengan kikuk. Keduanya ingin tahu tentang semua hal dan belajar dengan cepat. Untuk garam, hanya masukkan sedikit. Jangan terlalu banyak. Melihat Lulili memiringkan tempat garam, Hauren cepat-cepat memegang telapak tangannya. Lulili tersipu dan mengangguk patuh. Di bawah instruksi Hauren, dia menaburkan sedikit garam. Hauren memegang tangannya yang kurus, dan dia merasa seperti memegang batu giok yang mulus. Kau tidak bisa menambahkan itu bubuk merica. Melihat Lulinlin hendak memasukkan semua bubuk merica, Hauren mengulurkan tangannya dan memegang tangan Lulinlin. Lulinlin meletakkan botol merica, tersenyum pada Hauren, dan melihatnya dengan mata cantiknya. Aku pikir Gongzi menyukai adikku. Kelihatannya Anda tidak mau melepaskan tangannya. Kak, Lulili memperingatkan dengan lembut. Warna merah di wajahnya bahkan semakin jelas. Yah, Gongzi memegang tanganku sekarang, Lulinlin cekikikan dengan senang dan berkata. Hauren melihatnya dengan pasrah dan memindahkan tangannya. Dia pikir Lulinlin tidak tahu tentang bumbu, tetapi dia mempergunakan situasi ini dan menggodanya. Gongzi, adik dan aku akan menginap malam ini, kata Lulinlin sambil melihat Hauren dengan menyeringai. Selama kalian tidak berulah, kalian bisa tinggal dimanapun yang kalian inginkan. Hauren mengetuk kening Lulinlin dengan jarinya. Dia tidak bisa bertindak sebagai seorang Gongzi, dan itulah mengapa Lulinlin dan Lulili semakin lama semakin nakal. Bagaimana aku mengeluarkan ikan kukus? Lulili berlari ke arah kukusan dan bertanya. Gunakan kain dan hati-hati panasnya, Hauren mengingatkan. Dia mengeluarkan 2 helai kain basah, meletakkannya dalam tangan Lulili, dan mengajarnya bagaimana mengeluarkan piring tanpa menyentuh panci. Bagian depan dada Hauren menyentuh punggung Lulili, dan sisi wajah mereka hampir bersentuhan. Lulinlin tertawa terkikik-kikik saat dia mengaduk sup daging dan memasukkan ujung sumpit ke dalam sup sebelum memasukkan ujung sumpit ke dalam mulutnya untuk merasakan rasanya. Semua terlihat bersenang-senang di dapur yang panas dan beruap. Duduk di luar pintu kaca dapur, Nenek melihat ke dalam dengan bingung dan berjalan masuk ke ruang tamu. Berbaring di sofa dengan santai, Nenek menyalakan TV dan memilih saluran opera Cina. Dia berpikir dengan bangga, siapa bilang Ren kita tidak beruntung dengan gadis-gadis. Setelah 10 menit, Hauren mengeluarkan hidangan jadi dari dapur dengan bantuan Lulinlin yang santai dan bahagia dan Lulili yang gelisah dan waspada. Kemampuan masaknya masih tidak sebaik masakan Zhao Hongyu, tapi selama dia menghabiskan waktu dan memasak dengan sabar, rasanya tidak akan lebih buruk dari restoran kecil. Nenek sangat senang makan makanan yang dimasak cucunya dengan 2 gadis cantik yang menemaninya. Suasananya ramai, dan para lansia biasanya menyukainya. Taijun, coba ini. Kami mengeluarkan duri ikan untukmu. Aku akan mengambil sup dan mendinginkannya untukmu. Meskipun Lulinlin dan Lulili tidak tahu cara memasak, mereka sangat pandai melayani Nenek selama makan. Nenek tidak pernah mengalami perhatian seperti ini dan merasa seperti dia adalah wanita tua dari keluarga yang bergengsi. Dia tidak perlu melakukan apa-apa karena 2 gadis yang penuh perhatian dan pintar ini akan mengurus semuanya. Nenek berhati lembut, dan pikirannya mulai berubah setelah menjadi semakin dekat pada kakak beradik Lu. Zimanis, Yujia perhatian dan bijaksana,
dan Linlin dan Lili bahkan lebih berperilaku baik. Seolah-olah pikiran nenek dipenuhi madu. Dia merasa seperti semua yang makan lezat dan manis. Hari-hari saat dia kesepian kelihatannya hilang selamanya. Sementara mereka makan dengan gembira di rumah Zheng Yitao, yang masih memiliki sedikit bekas luka di lehernya, memimpin 16 tetua senior Lautan Barat dan terbang ke arah rumah pinggir pantai. Tangkap wanita tua itu. Aku akan lihat apa yang berani dia lakukan. Zheng Yitao memanggil tombak emasnya dan berteriak sambil menggertakkan giginya. Nenek, kenapa nenek tidak pergi ketika Ibu Zi memintamu untuk tinggal bersama mereka beberapa hari yang lalu? Hao Ren makan sambil bertanya pada neneknya. Aku tidak ingin mengganggu mereka, dan lagi pula orang tuamu akan kembali dalam beberapa hari. Nenek minum sup dan menjawab, aku harus memaksa mereka untuk tinggal di sini sebentar kali ini. Dong! Seluruh rumah tiba-tiba bergetar dengan keras. Sup di sendok nenek tiba-tiba tumpah di bajunya. Apa ada gempa? Nenek meletakkan sendok dan bertanya dengan gugup. Saat nenek berbicara, lebih dari belasan aura yang sangat kuat datang dari luar. Dar, dar, dar. Susunan formasi isolasi yang Lu Linlin dan Lu Lili pasang di sekitar rumah hancur saat mereka mendengar suaranya. Hao Ren berdiri dengan segera. Dari indera yang tajam dari level Zen, dia bisa tahu rumah itu dikelilingi. Tidak lama, rumah menjadi stabil dan berhenti bergetar. Nenek masih sedikit curiga. Mungkinkah gedung di dekat sini runtuh? Nenek, teruslah makan. Aku akan memeriksa. Hao Ren berjalan ke pintu dan berbalik melihat Lu Linlin dan Lu Lili. Kalian makanlah dan temani nenek. Nadanya tenang, tetapi dia tahu dengan jelas ada banyak musuh. Saat Hao Ren berjalan keluar pintu, sebuah bola energi merah langsung melingkupinya. Zheng Yitao memegang tombak emas di tangannya, menyeringai kejam saat dia menatap Hao Ren. Di saat yang sama, 16 sinar cahaya perak lewat melalui pintu dan melesat ke dalam interior rumah. Membujuk macan keluar dari gunung. Hao Ren ingin kembali, tetapi tombak panjang Zheng Yitao menusuk ke depan dan menghalangi jalan Hao Ren. Bum, bum, bum. Suara rangkaian ledakan datang dari dalam rumah. Jelas, Lu Linlin dan Lu Lili sudah bertarung dengan ke-16 tetua dari Lautan Barat. Hao Ren melihat ke atas dan menemukan bahwa daerah sejauh 15 meter yang mengelilingi rumah telah ditutupi oleh bola energi merah. Ini artinya rumah dekat lautan ini telah diisolasi ke dalam sebuah dunia kecil. Orang lain tidak bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi di dalamnya. Hao Ren mengkhawatirkan neneknya. Dia menaikkan tangannya untuk melontarkan petir hundun dan lalu bergegas menuju pintu masuk rumah. Petir putih membuat rangkaian suara kejutan listrik dan menghantam dada Zheng Yitao tetapi tidak menyakitinya. Di bawah pakaian Zheng Yitao adalah baju rantai baja matahari emas. Ini adalah harta yang diambil Lautan Barat dari Istana Sembilan Naga bertahun-tahun yang lalu. Setelah penelitian puluhan tahun, 12 batasan di dalamnya telah dibuka dan dapat bertahan melawan serangan manapun di bawah level gen. Petir hundun Hao Ren bisa menghancurkan perisai energi 5 elemen, tetapi ia tidak dapat menembus baju rantai baja matahari emas dari Istana Sembilan Naga. Blast! Tombak panjang menusuk tanpa henti-hentinya ke wajah Hao Ren. Terakhir kali, hanya ada serigala hitam yang melindunginya. Namun,
Serigala hitam hanya bagus dalam pembunuhan dan bukan pertarungan jarak dekat. Kali ini, Zheng Yitao membawa 16 tetua senior di sekitarnya, jadi dia tidak takut. Hao Ren tidak punya senjata satupun, dan itu kerugian yang sangat besar untuknya. Susunan formasi pedang membutuhkan jarak tertentu untuk mengeluarkan kekuatannya. Zheng Yitao berada di dekat Hao Ren dan terus-menerus menyerangnya untuk mencegahnya melepaskan susunan formasi pedang. Hao Ren mendengar suara pertarungan di dalam rumah dan harus menghindari tombak emas Zheng Yitao. Bisa dibayangkan betapa cemasnya dia. Tindakan Lautan Barat sudah benar-benar melewati batas. Brak! Putih kecil berguling keluar dari ruang tersembunyi dan segera memuntahkan bola api pada Zheng Yitao. Zheng Yitao menaikkan tombaknya untuk menghalanginya, tetapi bola api itu tiba-tiba pecah dan membakar sebagian rambutnya. Dari mana bangsat ini datang? Tombak emas Zheng Yitao melepaskan cahaya emas dan menghantam perut putih kecil dengan keras. Putih kecil bergulingan di tanah, merangkak ke atas, dan memuntahkan bola api lainnya ke arah Zheng Yitao. Bola api yang dilepaskan adalah lidah api semadi sejati. Susunan formasi ular satu baris. Hao Ren mengambil kesempatan itu dan melepaskan susunan formasi pedang. 80 pedang energi melesat ke kening Zheng Yitao dan menghantam dengan ganas. Kekuatan level gen menjadi satu dengan lidah api semadi sejati milik putih kecil. Zheng Yitao mengayunkan tombak panjangnya dan menghindari serangan dengan cepat. Akan tetapi, susunan formasi pedang ini bergerak dengan pikiran Hao Ren dan bergerak ke belakang Zheng Yitao. Menggunakan pikirannya untuk mengontrol pedang, dia hampir mencapai tingkat pedang dewa. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan tidak bergantung pada harta dharma karena ia sendiri harta dharma yang paling kuat. Tring, tring, tring. Seolah-olah untayan koin mengenai baju rantai baja Zheng Yitao, menimbulkan rangkaian bunyi dentingan. Meski pedang energi tidak bisa menembus baju rantai baja matahari emas, kekuatan lidah api semadi sejati mengenai Zheng Yitao. Zheng Yitao merasa dadanya terbakar, dan intisari naganya yang tidak cukup solid terluka lagi. Lidah api semadi sejati adalah lidah api yang dipakai untuk membuat pil eliksir dan inti. Panas yang luar biasa ini membakar intisari naga Zheng Yitao. Bagaimana dia bisa merasa baik tentang itu? Zheng Yitao merasa yakin dengan kekuatan level Zen yang dia peroleh kembali ditambah lagi dengan tombak emas naga melingkar dan baju rantai baja matahari emas. Dia pikir itu lebih dari cukup untuk melawan Hao Ren, yang baru saja melangkah ke level Zen. Namun, kecepatan kemajuan Hao Ren dan putih kecil jauh di luar perkiraannya. Susunan formasi ular satu baris, yang jauh lebih maju daripada susunan formasi pedang dasar, dapat menembus sebuah bukit kecil. Bola api yang putih kecil ludahkan adalah lidah api semadi sejati yang bisa melelehkan harta dharma biasa. Kultivator level Zen tidak akan bisa bertahan melawan kombinasi lidah api semadi sejati dan susunan formasi pedang. Jika Hao Ren mengeluarkan kekuatan penuhnya dan Zheng Yitao tidak mengenakan baju rantai baja matahari emas, dia akan berubah menjadi abu dalam pertemuan ini. Pada saat ini, ke-16 tetua senior mengikuti arahannya dan sudah bergegas masuk ke dalam rumah. Dia hanya bermimpi jika dia berpikir dia bisa memperoleh perlindungan dari para tetua sekarang. Selain itu, Hao Ren tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukan hal itu. Susunan formasi elemen tanah. Susunan formasi elemen api.
Dua susunan formasi pedang dengan jangkauan yang sangat besar ditujukan ke arah Zheng Yitao dan terbang ke arahnya dengan mengesankan. Setelah mencapai level Zen, esensi alam Hao Ren semakin banyak dan kekuatan setiap susunan formasi pedang inti berlipat ganda. Susunan formasi elemen tanah dan susunan formasi elemen api masing-masing terdiri dari 32 pedang energi. Selama putih kecil bisa mengganggu dan memberinya waktu, Hao Ren bisa melepaskan susunan formasi pedang. Putih kecil bertarung jarak dekat, dan Hao Ren melepaskan serangan berjarak jauh. Itu adalah kombinasi yang sempurna. Ke-16 tetua masuk ke dalam untuk menangkap seorang wanita tua. Itu seharusnya sebuah misi yang bisa segera berhasil. Zheng Yitao khawatir akan ada perangkap di sana, jadi dia membuat mereka semua masuk ke dalam. Pada saat ini, dia percaya para tetua dari Lautan Barat akan keluar dan menyelamatkannya setelah beberapa detik. Kemudian dia akan bisa menghajar Hao Ren dan membuat kepalanya terlihat seperti kepala babi. Melihat dua susunan formasi yang saling bertindih mendatanginya, tombak emas di tangan Zheng Yitao memanjang menjadi 3 meter. Saat dia mengayunkan tombak emas, tombak itu melepaskan belasan cahaya emas, dan mereka semua kelihatannya sangat kuat. Brak, brak, brak. Dengan lebih dari belasan tabrakan, ruang di depan pintu masuk berubah menjadi sebuah ruang hampa, menciptakan efek pusaran. Zheng Yitao merasa dadanya menjadi sesak. Inti sari naga yang belum pulih dari terakhir kali retak lagi. Melihat Zheng Yitao tidak bergerak, putih kecil tidak ragu-ragu dan langsung meludahkan 2 bola api lagi dan keduanya mendarat di dada Zheng Yitao. Pedang energi Hao Ren juga tidak berhenti. Pedang itu membentuk susunan formasi ular satu baris dan melesat ke arah titik-titik akupuntur Dazong milik Zheng Yitao. Ke-80 pedang energi datang satu demi satu dan menghantam Zheng Yitao seperti bor listrik. Meski baju baja besi tidak rusak, hal itu masih membuatnya merasa buruk. Dia terbang sejauh 4 meter, dan tombak panjangnya juga terbang dari tangannya. Putih kecil, yang sekarang berubah menjadi singa salju, melompat. Kaki depan emasnya yang kuat menekan tangan Zheng Yitao. Aum! Putih kecil memperlihatkan taringnya, menyentuh wajah Zheng Yitao, dan mengaum. Giginya yang tajam menyentuh hidungnya, dan rambut Zheng Yitao terbang ke segala arah dari angin raungan. Seolah-olah orang biasa yang didorong oleh seekor macan, Zheng Yitao ketakutan dan hampir kehilangan rohnya. Juga, mulut putih kecil mengandung bola api panas yang berjatuhan, dan kaki depannya bisa mengeluarkan api kapan saja juga. Ini memaksa Zheng Yitao untuk tetap diam. Nenek. Hao Ren yang khawatir tentang neneknya, bergegas masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, selain meja kopi kaca rusak dan lemari pajangan, tidak ada kerusakan signifikan. Ke-6 tetua level Qian dan 10 tetua level Kun diikat dengan cincin hitam dan cincin putih. Mereka tidak dapat menggerakkan tangan dan kaki mereka karena diikat bersama. Mereka duduk di lantai yang dingin seperti mahkota 2 bunga. Lu Linlin dan Lu Lili berdiri di pinggir. Lu Lili merapalkan mantra Dharma dan melihat mereka dengan tenang, dan Lu Linlin memasukkan kain putih ke dalam mulut mereka. Jika mereka berdua memegang senapan mesin ringan, mereka akan terlihat seperti penculik profesional. Di lantai ruang tamu adalah pengaturan banyak lingkaran 5 warna berkedip. Jelas bahwa seluruh ruang tamu dipenuhi perangkap. Jika seseorang menginjak mereka, dia akan segera ditangkap.
Lu Linlin dan Lu Lili mengandalkan jebakan-jebakan untuk menangkap dan memenjarakan ke-16 tetua. Faktanya, tetua-tetua ini jatuh ke dalam perangkap. Hao-Ren mengkhawatirkan neneknya dan cepat-cepat bertanya pada mereka, "Kemana nenek?" Terlalu banyak orang yang masuk bersamaan, dan nenek pingsan. Lu Lili menunjuk ke arah sofa. Nenek berbaring miring di sofa dengan kepanikan masih jelas terlihat di wajahnya. Nenek sudah memiliki tekanan darah tinggi dan juga ketakutan akan mereka. Hao-Ren mengepalkan tinjunya, berbalik ke arah para tetua, dan melepaskan belasan pedang energi. Setiap pedang energi menembus ke dalam kulitnya. Zheng Yitao memiliki baju rantai baja matahari emas untuk melindunginya, tetapi mereka tidak. Gelang Yin Yang Qian Kun milik kakak beradik Lu dikenal sebagai harta dharma terbaik. Bahkan di tingkat surgawi, gelang ini dianggap sebagai harta dharma yang kuat. Mereka tidak hanya bisa membuat jebakan untuk menangkap para tetua yang belum mencapai tingkat naga surgawi, tetapi mereka juga bisa menekan esensi alam dari tingkat level kian begitu musuh ditangkap. Meski fondasi mereka tidak dihancurkan, esensi alam mereka seluruhnya disedot oleh gelang Yin Yang. Yin Yang, para tetua itu akan membutuhkan 1 minggu hingga setengah bulan kultivasi untuk kembali ke tingkat asal mereka. Akibatnya, mereka tidak bisa melawan saat pedang energi Hao-Ren menembus tubuh mereka. Mereka hanya bisa mengerutkan kening mereka dan menahan rasa sakitnya. Gongzi, Anda terlalu murah hari dengan orang-orang jahat ini. Lu Linlin menaikkan tangannya dan menyebarkan sekumpulan bunga emas. Au! Bunga emas yang tajam ini menusuk muka para tetua dan menyebabkan mereka mengernyit kesakitan. Namun, mulut mereka ditutup dan tidak bisa berteriak meski mereka ingin. Lili, beri mereka pelajaran juga. Lu Linlin berteriak pada Lu Lili. Oh! Lu Lili mengangguk patuh. Cetar. Tidak seorang pun yang tahu dari mana dia mendapatkan cambuk panjang, tetapi cambuk itu menimbulkan suara keras di lantai. Cambuk panjang ini terbuat dari bahan berwarna perak. Berkilauan dan terlihat akan menyakitkan bila digunakan untuk mencambuk seseorang. Tidak masalah jika itu adalah bunga emas tajam atau cambuk panjang perak. Mereka adalah senjata biasa bukan harta dharma. Hao-Ren melihatnya dan mempunyai perasaan aneh. Ayo bangunkan nenek, dan kita akan membicarakan sisanya nanti. Hao-Ren berjalan ke samping sofa, mengangkat nenek dan berkata, "Baiklah." Lu Lili menyimpan cambuk dan mengeluarkan pil pengisian roh tingkat rendah. Dia menggunakan air untuk melarutkannya dan memberikannya pada nenek menggunakan cangkir. Meski ia memiliki senjatanya sendiri, dia tidak terbiasa memberi pelajaran pada orang-orang. Gongzi, apa yang sebaiknya kita lakukan dengan orang-orang ini? Tanya Lu Linlin yang menjaga ke-16 tetua. Melihat nenek tidak lama lagi akan bangun, Hao-Ren tidak banyak berpikir. Lempar mereka semua ke lautan. Lagi pula ini tetua lautan barat, mereka pasti tidak akan tenggelam. Baiklah. Lu Linlin memegang sebuah gelang di masing-masing tangan dan membuka pintu belakang. Dia mendapati tubuh-tubuh tetua terlalu besar dan menabrak ke pintu. Kemudian, dia merapalkan mantra Dharma dalam hati. Kedua gelang makin mengetat hingga hampir meremas keluar organ dalam ke-16 tetua, dan itu hampir cukup untuk menyeret mereka keluar lewat pintu. Dia melemparkan mereka ke arah laut kuat-kuat.
Pendekatan kasar ini tidak bisa dikaitkan dengan penampilan cantik Lu Linlin. Ke-16 tetua terbang ke angkasa hingga ketinggian beberapa ratus meter. Lu Linlin melantunkan mantra Dharma lagi untuk mengambil 2 gelang yin yang, dan ke-16 tetua, yang belum memperoleh kembali esensi alamnya, dijatuhkan ke laut seperti pangsit yang dituangkan ke dalam panci. Kekuatan Lu Linlin dan Lu Lili baru pulih ke level Qian, namun harta Dharma natal mereka bukan berasal dari dunia fana. Ke-16 tetua yang berada di atas level Kun hanya tidak beruntung bertemu dengan Lu Linlin dan Lu Lili. Lu Linlin dan Lu Lili tidak terlalu parah menghajar mereka karena suasana hati mereka sedang bagus. Pada saat ini, Nenek perlahan bangun. Saat dia melihat meja kopi dan kabinet hancur berkeping-keping, dia melihat Hao Ren dengan gugup. Apa yang baru saja terjadi? Ada sekelompok orang ke sini untuk menagih hutang tetapi masuk ke rumah yang salah, kata Hao Ren. Kemana mereka sekarang? Tanya Nenek. Mereka membayar kerusakan dan pergi. Duh, komunitas ini tidak aman. Nenek berbalik untuk melihat Lu Linlin dan Lu Lili. Apa kalian tidak apa-apa? Jangan khawatir, jangan khawatir. Lu Linlin bersikap seperti dia baru saja membuang sampah. Dia menepuk tangannya dan berjalan masuk melalui pintu belakang. Nenek sangat tidak berguna dan ketakutan oleh mereka. Kepalaku masih pusing sekarang. Kami tidak mengira hal seperti ini akan terjadi. Pergilah istirahat, Nenek. Kita akan membersihkan. Lu Lili membantu Nenek bangun. Baiklah, aku akan tidur sebentar. Nenek masih sangat terkejut dan berjalan ke lantai kedua dengan bantuan Lu Lili. Gongzi, masih ada seorang anak nakal di luar. Apa sebaiknya kita memukulinya? Lu Linlin mendatangi Hao Ren dan bertanya. Hao Ren berjalan keluar pintu, dan Lu Linlin mengikutinya. Zheng Yitao, yang kehilangan harta Dharma natal, dijepit ke tanah oleh kaki depan putih kecil. Zheng Yitao masih berusaha berontak, namun putih kecil tiba-tiba duduk dan menggunakan pantatnya yang besar untuk menekan Zheng Yitao seluruhnya ke tanah. Putih kecil cukup sopan tidak buang air besar di wajahnya. Melihat Hao Ren berjalan keluar, Zheng Yitao berbalik ke arah Hao Ren dengan susah payah. Apa-apaan punya siluman binatang untuk membantumu? Jika kau cukup kuat, ayo bertarung dengan hormat. Bertarung dengan hormat? Hao Ren melihatnya dengan sinis. Membawa 16 tetua untuk menyerang rumahku itu bertarung dengan hormat. Karena Lautan Barat tidak peduli aturan, dia tidak perlu bersikap lembut pada Zheng Yitao. Pada awalnya, dia berpikir Zheng Yitao masih muda dan dapat dibentuk menjadi orang baik. Melihat dia sekarang, anak ini penuh dengan tujuan buruk dan melakukan hal-hal tanpa sama sekali peduli dengan akibatnya. Selama aku memperoleh harta Dharma natalku kembali, kau tidak bisa menang melawanku dalam pertarungan. Zheng Yitao menghadap Hao Ren dan terus berteriak. Lakukan hal yang sama, lempar dia ke lautan. Hao Ren berkata tak peduli. Dia berjalan mendekat, mengambil tombak emas naga melingkar, meletakkannya dalam ruang tersembunyinya dan melambai pada putih kecil sambil menunjuk pada laut di kejauhan. Putih kecil sangat pintar dan mengerti apa yang Hao Ren maksud. Ia menggunakan giginya untuk mengangkat Zheng Yitao di bajunya. Kemudian, ia terbang ke lautan yang jauh.
putih kecil terbang lebih jauh dan lebih tinggi sebelum tiba-tiba membuka mulutnya untuk melepaskannya. Zheng Yitao yang cedera parah dijatuhkan ke lautan seperti misil. Melihat adegan ini, Lu Linlin tersenyum ramah, mendekati Hao Ren, dan hampir bersandar di tangannya. Haha, Gongzi terlalu baik. Tolong jaga nenekku. Kalian tidak perlu ikut campur dengan hal yang lain, Hao Ren berkata padanya sambil berbalik untuk berjalan kembali ke rumah. Adik dan diriku tidak ingin terlibat dengan hal yang lain, tetapi masalah Gongzi juga masalah kami. Jika klan naga Lautan Barat berani melukai Gongzi, adik dan aku akan pergi ke istana naga Lautan Barat dan membuat mereka membayarnya, kata Lu Linlin sambil mengerutkan kening. Hao Ren tersenyum dan berjalan menaiki tangga untuk memeriksa kondisi nenek. Di bawah permukaan laut, situasinya sedikit berubah. Ke-16 tetua Lautan Barat yang lemah jatuh ke wilayah Lautan Timur dan segera dikirim ke Istana Naga Lautan Timur. Begitu juga dengan Zheng Yitao, yang intisari naganya terluka untuk kedua kalinya, tidak bisa melarikan diri dari tentara Lautan Timur. Setelah 4 jam, Zheng Tua, yang telah mendapat pemberitahuan, muncul di pintu gerbang Istana Naga 4 Lautan dengan marah. Zhao Guang, yang berdiri di pintu depan untuk menyambutnya, kelihatannya berada dalam suasana hati yang baik. Kembalikan orang-orangku. Zheng Tua berkata dengan tajam sambil seluruh tubuhnya bergetar. Mengapa tetua Zheng marah? Kami Lautan Timur dan Lautan Baratmu adalah sekutu. Kali ini, tetua-tetua dan putra mahkota Lautan Barat bertemu dengan lawan yang kuat dan tidak sengaja jatuh ke wilayah Lautan Timur. Kami menjaga mereka dengan penuh perhatian. Zheng Tua menahan amarahnya, ekspresi wajahnya menggelap. Maksud Zhao Guang sangat jelas. Sekarang ke-16 tetua senior dan putra mahkota Lautan Barat disandera di tangan Lautan Timur, Lautan Barat perlu berpikir 2 kali sebelum melakukan apapun. Jangan khawatir, tetua Zheng. Zheng Yitao tidak terlalu cedera. Selama dia beristirahat, dia bisa meninggalkan tempat ini setiap saat. Akan tetapi, cedera ke-16 tetua itu sangat kritis dan sementara tidak bisa dipindahkan. Lautan Timur harus melakukan yang terbaik untuk membantu, Zhao Guang berkata dengan perlahan. Bagaimana Zheng Tua tidak memahami maksud yang tersembunyi ini? Lautan Timur akan menahan Zheng Yitao selama beberapa hari, tetapi Lautan Timur akan sepenuhnya mengendalikan ke-16 tetua. Rencananya, Zheng Tua ingin menggunakan keunggulan kekuatan Lautan Barat, berfokus pada masalah yang disebabkan oleh Fuma Lautan Timur, dan memberi masalah bagi Lautan Timur. Namun, situasinya berbalik terlalu cepat. Kembali sajalah, Pak Tua. Mungkin dalam beberapa hari, mereka akan merasa lebih baik dan mengembalikan cucu bodohmu kepadamu. Tau kecil Zen, yang datang untuk melihat apa yang terjadi, melihat wajah Zheng Tua yang berkerut. Berpikir itu lucu, dia tidak tahan untuk berkata sesuatu. Bangsat kecil. Bukan tempatnya kau bicara. Marah, Zheng Tua tidak punya tempat untuk melepaskan kemarahannya. Saat dia mendengar anak aneh ini berbicara, dia langsung mengayunkan tangannya. Tau kecil Zen tidak melihat hal itu datang. Tamparan keras mendarat di wajahnya dan menjatuhkannya ke tanah.